Alhamdulillah alladzi jama'ana 'alal huda wat tuqa. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah mengumpulkan kita di atas petunjuk dan ketakwaan kepada-Nya. Tatkala semua persahabatan, semua ikatan akan menjadi permusuhan, hanya satu ikatan yang tidak akan pernah terlepas, yaitu ikatan iman dan takwa. Allah Jallat 'azamatuh berfirman, al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Kata Allah, mereka yang saling mengasihi, mereka yang saling menyayangi, mereka yang saling mencintai, kelak pada hari kiamat akan saling bermusuhan. Kita lihat ada banyak pengelompokan manusia di muka bumi ini. Ada banyak perkumpulan. Ada yang berkumpul karena hobi dan kesenangan. Sama-sama pencinta alam, dia kumpul sama pencinta alam. Sama-sama suka motor lama, dia kumpul. Ada klub Vespa, ada klub Avanza, Moge, ada Moge di Sumbawa. Mereka punya perkumpulan. Ada yang berkumpul di bawah payung dan naungan politik. Sama-sama satu partai, sama-sama bajunya. Ada yang di bawah satu ormas. Tapi ingat, semua bentuk perkumpulan kelak akan mewariskan permusuhan pada hari kiamat, yang mungkin di dunia kita melihat mereka seakan-akan Masya Allah saling mencintai, kelak akan saling bermusuhan kecuali orang-orang yang bertakwa. Semoga perkumpulan kita malam ini dikarenakan Allah Jalla Jalaluh. Allahumma salli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk manusia terindah yang pernah Allah ciptakan, untuk manusia termulia yang pernah menginjakkan kakinya di muka bumi. Dan semoga selawat itu bersambung untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Ahibati fillah, siapa yang punya utang? Nggak cukup hadiahnya, mau dibayarin gua nggak kuat. Masya Allah, kayaknya satu masjid. Yang nggak punya utang angkat tangan. Yang nggak punya utang sama sekali, nggak ada kredit, nggak ada apa, semuanya. Itu anak nggak punya utang, nggak tahu bapaknya punya utang. Kasih topi itu anak kecil. Masya Allah, yang kecil aja dikasih. Kadangkala kondisi yang menyebabkan kita berhutang bukan karena suka berhutang, tapi di sebagian tempat ada sebuah bangsa bersama rakyatnya suka berhutang. Semuanya hutang. Rumah berhutang,
mobilnya berhutang, kredit 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 5 tahun lunas, alhamdulillah ya Allah lunas, besok dijual kredit lagi. Itu namanya suka berhutang. Dan sebagian trainer yang memberikan training untuk orang-orang usaha disampaikan, utang itu memotivasi kita untuk bekerja, seakan-akan dia itu maling yang mengejar-ngejar kita, sehingga kita berusaha dan berupaya supaya bisa bayar utang. Jadi kalau antum nggak punya utang, males. Subhanallah. Inilah yang menyebabkan sebagian orang hidup berhutang. Ada yang berhutang karena gengsi. Dia bisa beli motor harga 5 juta. Dapat nggak motor 5 juta di Sumbawa? 4 juta? 3 juta? Masya Allah. 2 juta? Dapat jamaah. Tapi beli yang 15 juta supaya kelihatan keren. Padahal tiap malam, kalau di akhir bulan dia bingung mau bayar pakai duit yang mana. Dilihat kalung istrinya masih bertengger di dada. Gimana kalau kita jual untuk bayar hutang? Allahu Akbar jemaah. Ada manusia-manusia yang baik yang suka memberi hutang. Tapi ada manusia-manusia yang jahat yang suka memberi hutang. Sama-sama nih. Baik suka memberi hutang, jahat suka memberi hutang. Siapa yang baik, siapa yang jahat? Nah, apa? Siapa yang baik? Yang berhutang lagi. Nah, yang memberi hutang untuk membantu saudaranya. Yang memberi hutang untuk membantu saudaranya itu yang baik. Yang nggak baik? Memberi hutang untuk mendapatkan keuntungan. Masya Allah, memberi hutang untuk mendapatkan keuntungan. Kasih hadiah yang besar dia, hadiahnya Masya Allah. Nah, kasih itu, kasih ini, kasih ini. Antum punya utang? Punya utang nggak antum? Punya. Aduh. Utang sama orang baik, orang jahat? Jahat. Orang jahat, astagfirullahaladzim. Ulangi lagi. Tambah lagi hadiah. Ada topi mana? Iya ya, kasih hadiah lagi, tambahin. Utang sama orang jahat. Haibati billah. Jarang yang punya utang sama orang baik. Jarang. Rata-rata punya utang sama orang jahat. Dia memberi hutang dengan tersenyum, tapi di belakangnya ada pedang yang dia siapkan. Silahkan. Mau berapa utang? 100 juta kita kasih, 500 juta kita kasih. Tapi bukan orang baik dia jamaah, penjahat nih. Cuma pakai dasi. Pandai tersenyum penjahat-penjahat seperti ini. Agama Islam agama yang sempurna, mengatur segala urusan manusia yang berkaitan dengan hubungan hamba dengan Robnya, hubungan hamba dengan istrinya, dengan anaknya, dengan tetangganya, hubungan negara sama negara, hubungan kampung sama kampung, semua diatur. Tapi sebagian kita nggak baca Quran. Yang tahu dari Al-Quranul Karim mungkin dia pikir hanya sholat, puasa, zakat, haji. Bukan hanya itu. Semuanya diatur. Bahkan ada satu surat atau satu ayat terpanjang di dalam Al-Quranul Karim. Ayat itu ayat tentang hutang. Kalau antum tahu Indonesia dulu pada zaman turunnya ayat ini 1400 tahun yang lalu, Indonesia itu masih apa jemaah? Tahun 600-an. Masih di bawah
Majapahit. Tuh di negeri Arab sana, di negeri yang tidak ada kampus dan perkuliahan, sudah Allah turunkan ayat-ayat hukum notaris. Tapi kita nggak pernah belajar. Kita pikir notaris ini belajar dari sana, dari barat sana. Wallahi jamaah, barat itu hidup dalam kegelapan. Sampai datang Tariq bin Ziyad, berangkat menyeberangi Selat Maroko, kemudian menyeberang ke Andalusia, yang ketika itu mereka hidup dalam fase kegelapan mereka. Datang Islam, perguruan-perguruan tinggi didirikan di sana, mahasiswa-mahasiswa dari orang-orang Kristiani datang belajar di Toledo, di Malaga, di Cordoba. Subhanallah, itu Islam. Ayat terpanjang itu di surat apa? Ayat berapa? Anda kasih hadiah. Masya Allah, antum angkat tangan duluan. 282. Betul jamaah? Masya Allah, kasih hadiah. Masya Allah, barakallahu fiik. Al-Baqarah 282. Pulang dari sini antum baca, nanti dapat hadiah. Hadiahnya tiap ayat, tiap tiap huruf antum dapat 10 kebaikan. Tapi kalau antum baca nggak tahu artinya, antum dapat hadiah tapi sulit dapat hidayah. Kebanyakan kita baca Quran nggak tahu artinya, dapat pahala Ustaz, dapat. Ada kalamur Rahman. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah. Yang baca satu huruf dari Al-Quranul Karim, dia akan dapat satu kebaikan dilipat gandakan jadi 10 sama Allah Azza wa Jal. Walaupun nggak tahu artinya, alif lam mim, nggak tahu artinya, dapat 30 kebaikan. Tapi kalau antum mau dapat hidayah, baca artinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam pada masa itu mengadu kepada Allah Azza wa Jal tentang perbuatan kaumnya yang mereka meninggalkan Al-Quranul Karim. Allah mengatakan, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'an mahjura. Ketika Rasul mengadu, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku ini menjadikan Quran sesuatu yang ditinggalkan sama mereka. Ditinggalkan gimana? Ada yang tidak baca sama sekali, ada yang baca tapi tidak memahami artinya dan tidak mau faham sama artinya. Ada yang membaca faham sama artinya tapi tidak mau beramal dengannya. Itu yang menyebabkan banyak di antara kita tidak tahu nih agama yang indah, yang Allah mengatur sampai urusan utang piutang diatur, ditulis. Jadi kalau yang utang tolong ditulis. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Tulis. Kalau utangnya itu ada waktunya, umpamanya nanti mau sebulan mau bayar, kalau cuma 2 hari 3 hari nggak dicatat nggak apa-apa. Tapi kalau sudah lebih dari itu catat, karena biasanya orang lupa. Tapi kalau 2 hari Ustaz, masalahnya ini 3 hari jadi 3 tahun Ustaz. Kalau nggak dicatat juga nggak bayar dia Ustaz. Catat berarti. Karena ada kualitas manusia yang nggak suka bayar utang, suka berhutang tapi nggak suka bayar utang. Ada nggak di sini? Jamaah rahimakumullah, berkaitan dengan menghutangi orang lain, kita dianjurkan untuk membantu saudara kita yang kesusahan. Apa bedanya riba sama mengutangin orang? Mengutangin orang itu dapat pahala sedekah. Afwan, ana salah pertanyaannya. Ana minum dulu jamaah. Bismillah.
Alhamdulillah. Apa bedanya jual beli sama riba? Nah, fadhol. Kalau jual beli saling mengikhlaskan. Tunggu, masjid sebesar ini mic-nya cuma satu. Masya Allah. Kayaknya antum harus beli mic lagi jamaah. Nah, baik. Kalau jual beli saling mengikhlaskan, akadnya jelas. Kalau riba saling mengikhlaskan, akadnya jelas juga. Misalnya kalau dia jual 1.000, dia kasih kelebihan. Pegang mic-nya. Nah, Kalau kita setiap pinjaman yang ada kelebihannya. Iya. Ada kelebihannya juga. Kok nggak ada kelebihannya? Iya, dia beli 1.000, dia jual 1.500. Iya kan, sekarang ana beli buku ini 1.000, ana jual 1.500. Halal nggak? Halal. Baik, ana punya duit 1.000, ana pinjamkan ke antum 1.000, bayar 1.500. Akadnya jelas. Sama nggak sama jual beli? Sama kan, modal 1.000. Sama-sama modal 1.000, untung 500. Apa bedanya? Akadnya sama. Ini 1.000, bayar 1.500. Ini buku harganya 1.500, bayar 1.500. Apa bedanya? Nah, kasih hadiah aja. Masya Allah, barakallahu fikum. Yang jauh-jauh nggak, mic-nya nggak sampai sana. Nah, yang dekat sini susah mic ya, sebelah situ kasih. Nah, ya ambil. Ini nih. yang mana? Ya, Masya Allah. Jangan jauh-jauh. Tafadhal. Kalau jual beli berupa tukar menukar barang sama uang. Uang alat penukar yang sah. Baik. Terus iya, memang betul. Riba itu memberikan pinjaman, ambil keuntungan. Jual beli kan ngambil keuntungan juga, sama. Kasih hadiah. Masya Allah. Udah cukup jamaah. Cukup udah. Nah, bedanya itu asasnya yang berbeda. Orang jual beli asasnya memang cari keuntungan. Orang meminjamkan dalam Islam asasnya itu mencari pahala. Makanya nggak boleh cari keuntungan. Kalau antum mau cari keuntungan, akadnya harus jual beli. Kalau minjemkan cari keuntungan, nggak boleh. Maka Allah katakan ketika orang-orang musyrikin mengatakan innamal bai'u mithlur riba. Jual beli itu sama dengan riba, kata mereka. Sama-sama cari keuntungan. Apa kata Allah? Wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Karena asasnya kita mengutangin saudara kita bukan cari keuntungan. Antum nggak boleh mencari keuntungan dengan mengutangkan kepada orang. Karena orang yang mengutangin orang lain itu dapat pahala sedekah. Tapi kalau jual beli silahkan jual beli. Itu bedanya jamaah. Makanya ada sebagian orang yang mengatakan, Ustaz, apa bedanya Ustaz? Sama-sama cari keuntungan. Nah, yang satu nggak boleh cari keuntungan. Karena asasnya Allah syariatkan utang piutang untuk saling membantu, bukan untuk cari keuntungan. Berkaitan dengan membantu orang lain, Allah Azza wa Jalla mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa.
wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kalian saling membantulah dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan saling membantu dalam keburukan, dalam dosa dan permusuhan. Jangan. Ini riba penyebab permusuhan, penyebab hancurnya sebuah negeri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Kata Nabi alaihi salatu wasallam, barang siapa yang melepaskan satu kesulitan seorang mukmin, maka Allah akan lepaskan dia dari satu kesulitan pada hari kiamat. Wa man satara musliman satarahullah. Barang siapa yang menutup aibnya saudaranya yang muslim, maka Allah akan menutup aib dia di dunia wal akhirah. Wa man yassara ala mu'sirin yassarahullahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memberikan kemudahan buat orang yang kesusahan, Allah akan mudahkan urusan dia di dunia dan di akhir. Kalau antum sedang punya masalah, sedang kesulitan, antum cari orang yang kesulitan, antum bantu dia, Allah akan mudahkan kesulitan antum. Kita kadang-kala kalau sedang kesulitan cari lobby, siapa yang bisa bantu, siapa yang bisa nolong kita, siapa yang bisa melepaskan kita dari kesulitan ini, dari masalah ini. Antum biasanya cari orang besar. Kemana Rabbul Alamin, yang ketika sujud kita mengatakan Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih? Kemana Allah pada waktu itu? Antum ambil duit antum lihat orang-orang yang kesusahan, antum bantu dia, antum mudahkan dia, lalu antum angkat tangan, Allahumma yassir alayya ya Rabb. Ya Allah, mudahkan urusanku ya Allah. Dia yang ala kulli syai'in qadir. Kemudian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman dan dihasankan oleh Syekh Albani rahimahullahu taala dari Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi alaihi salatu wasallam, dakhala rajulun al-jannah. Ada seorang lelaki yang masuk surga. Fara'a ala babiha maktuban, dia lihat di salah satu pintu surga. Nah, antum, ada berapa pintu surga? Hei, yang ditanya jawab. Ada berapa pintu surga? Antum mau masuk surga enggak? Nah, pegang tuh mic-nya. Kalau nggak tahu pintu surga, gimana mau masuk surga antum? Ada berapa pintu surga? Masya Allah. Ada berapa? 7. Pintu neraka itu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kasih hadiahnya nggak apa jemaah. Masya Allah. Antum 8. Masya Allah. Fadal. Ada 8 pintu surga itu jemaah. Ini orang melihat di salah satu pintu surga. Cerita Nabi SAW, tertulis ala babiha as-sadaqatu bi 10 amsalih. Sedekah itu akan dilipatkan jadi 10 kali lipat. Wal qardu bi 18. Dan ngutangin orang lain dengan niat baik itu akan dapat pahala 18 kali lipat. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani dan oleh sebagian ulama didhaifkan. Tapi yang ana ingin ingatkan, bahwa saya memberikan hutang kepada orang lain itu besar pahalanya. Maka kenapa nggak boleh kamu cari untung dari saudaramu? Karena engkau dapat pahala dari Allah Azza wa Jalla. Ketika kita tidak cari pahala sama Allah, kita malah cari keuntungan dari manusia, Allah murka tatkala itu. Allah umumkan perang ketika itu. Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa-sisa riba kalau beriman. Kalau kafir nggak usah. Terus ini buat yang beriman. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau kalian tidak melakukan, maka diumumkan kepada kalian
asal tahu aja kalian, Allah mengumumkan perang sama kalian dan Rasulnya bersama kalian. Allah sudah sediakan pahala 18 kali lipat, tapi antum cari keuntungan dari saudara antum. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yuqridu musliman qardan marratain illa kana ka sadaqatiha marrah. Tidak ada seorang muslim menghutangi saudaranya 2 kali melainkan dia akan dapat pahala sedekah sekali. Tadi 18, yang ini kok sekali sedekah. Kondisi kadangkala menentukan kapan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat, kapan hanya menjadi 10 kali lipat. Tapi Allah Azza wa Jalla berjanji akan memberikan ganjaran yang besar buat kalian. Ada cerita Alqamah, seorang tabi'in. Alqamah ini punya utang sama Sulaiman Ibn Yusr kalau nggak salah jemaah. Tunggu ana lihat. Enggak, bin Udhunan. Utang 1000 dirham. Katanya Alqamah, nanti aku bayar kalau uangku yang tahunan datang. 1000 dirham. 1000 dirham ini jamaah, dulu 10 dirham itu cukup untuk beli 1 ekor kambing. Kalau 1 ekor kambing 1 juta, berarti 100 juta kira-kira. Ketika waktu pembayaran tiba, datang Sulaiman, Alqamah, kan engkau sudah dapat fulus, ayo bayar. Kata dia, Alqamah, nanti karena akhirnya karena dipaksa bayar, akhirnya bayar. Dan marah Alqamah ini. Biasanya orang itu kalau diminta utangnya jemaah, marah. Kita sudah nungguin dia sebulan, malah yang marah itu dia, bukan kita. Astagfirullahaladzim. Akhirnya Alqamah merasa nggak nyaman dengan tuntutan yang dituntut oleh Sulaiman. Setelah sebulan, datang lagi Alqamah ke rumahnya Sulaiman. Dia mengatakan, aqridni alfa dirham ila atai, utangi aku 1000 dirham sampai nanti aku dapat duit lagi tahun depan. Atoknya biasanya per tahun, santunan yang diberikan oleh negara pada waktu itu. Qala na'am wa karamah, ya aku bahagia banget engkau mau utang lagi sama aku. Ini sebuah kemuliaan. Ya Umma Utbah, halummi tilkal kharital maktumah. Wahai Umma Utbah, ambilkan tuh kantong yang duitnya ada stempelnya, di stempel tuh ambil ke sini. Lalu diambil, diberikan kepada Alqamah, nih, ini duitmu yang kau bayarkan kepada aku belum buka sama sekali. Kata Alqamah, terus kenapa engkau nuntut sama aku untuk bayar kalau engkau gak butuh? Kata dia, hadisun haddastani, hadis yang kau sampaikan kepada aku dari Abdullah bin Mas'ud, bahwasanya barang siapa yang memberikan utang 2 kali, dia dapat pahala sedekah. Aku kepingin pahala itu. Insyaallah. Mereka itu berusaha untuk mengamalkan ilmu, bukan hanya menjadi wawasan. Kebanyakan kita itu ilmunya sudah sedikit nggak diamalkan. Hadis yang lain dari Abdullah bin Mas'ud juga, bahwa Nabi SAW bersabda, inna salafa yajri majra syatri sadaqah. Mengutangin orang lain itu mendapatkan pahala setengah sedekah. Tadi kalau 2 kali berarti full sedekah. Kalau sudah jatuh temponya jamaah dan dia masih belum bisa bayar dan antum beri keringanan kepada dia, masya Allah, antum dapat pahala sedekah. Bahkan riwayat lain mengatakan 2 kali sedekah. Kalau antum memberikan keringanan kepada orang yang sudah jatuh tempo pembayaran, tapi antum lihat dia susah,
lihat wajahnya nggak punya fulus nih orang. Tapi ada orang-orang yang memang punya fulus nggak mau bayar. Tapi ini nggak, memang susah Ustaz. Anaknya sakit ya, duit yang dia pinjam itu habis untuk berobat. Maka tatkala itu antum cari pahala sedekah. Makanya sebagian salafus soleh itu lebih suka ngutangin daripada memberi. Ada orang minta-minta, kadang-kala dia punya di rumahnya, tapi minta-minta. Tapi kalau orang yang berhutang biasanya karena kebutuhan. Maka kita membantu orang seperti ini. Orang yang memberikan tempo waktu kepada orang yang susah untuk membayar hutang. Kata Nabi SAW, man anzara mu'siran aw wada'a anhu adallahu Allah fi dhilli yauma la dhilla illa dhilli. Barang siapa yang memberikan tempo waktu tambahan buat orang yang susah untuk membayar hutang atau mengikhlaskan utangnya, maka Allah akan memberikan naungan kepada dia kelak pada hari kiamat di padang mahsyar. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Jalla Jalaluhu. Maka tatkala antum melihat orang susah nggak bisa bayar, antum ikhlaskan dan antum berharap, ya Allah mudah-mudahan tatkala matahari mendekat kepada hamba di padang mahsyar, tatkala semua tenggelam dalam keringatnya, engkau berikan naungan kepada hamba ya Allah, karena hamba sudah membebaskan utangnya fulan. Karena sejatinya dunia ini akan kita tinggalkan. Kemudian akan selamat orang yang memberikan waktu kepada orang yang berhutang ini, akan selamat dari panasnya neraka Jahannam. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Ahmad, man anzara mu'siran aw wada'a lahu waqahu Allahu min fahi jahannam. Allah akan selamatkan dia dari panasnya api neraka. Ketika orang melewatin sirat, ada yang melewatin sirat seperti kilat ya. Ada yang seperti angin, ada yang seperti kuda. Ada orang yang berjalan merasakan panasnya, dan ada yang tidak merasakan panasnya, dan ada yang terjatuh ke dalam api neraka. Ketika engkau mengikhlaskan orang-orang yang berhutang atau memberikan jeda waktu sama dia, Allah akan selamatkan engkau dari panasnya api neraka. Ahibati fillah, adapun yang suka berhutang, sudah selesai nih. Satu sesi selesai. Kalau antum lihat saudara antum perlu bantuan antum, antum utangi. Kalau antum lihat saat kayaknya dia nggak bisa bayar, alhamdulillah. Mungkin dengan antum menghutangi, antum bisa ikhlaskan nantinya. Siapa tahu dengan ana memberikan utang kepada dia, Allah memberikan rezeki yang lebih banyak. In tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum. Kalau kalian ngutangin Allah, insyaallah 10 menit lagi. Sampai mana kita? Subhanallah jemaah. Ana minum dulu jemaah. Bismillah. Alhamdulillah. Kalau kita ngutangin Allah dengan cara membantu orang lain tadi, meringankan beban orang lain, Allah akan melipatkan ganda buat kalian. Maka jangan meminta keuntungan dari manusia, Allah yang akan lipatkan ganda. Kalau kita bicara bunga yang diberikan manusia, berapa sih jemaah? Kalau kita investasi, siapa yang investasi di sini? Yang punya investasi sekarang, angkat tangan. Nah, antum dapat berapa persen dari keuntungan? Sekitar 10-30%. 10-30%. Kok tidak ditetapkan? Tidak tentu, Ustaz. Kok tidak tentu? Harus tentu. Maksudnya dari segi ini kan ada banyak apa namanya
banyak tempat sedang ada di satu tempat. Oh, Masya Allah, banyak investasi dia jemaah. Masya Allah. Fadhal anak kasih dia antum. Masya Allah. 10 sampai 30%. Antum mau nggak investasi 50%? 100%? 1000%? Allahu Akbar jemaah. Di mana dapat investasi 1000%? Investasi 30% banyak yang bodong, banyak yang bohong. Orang taruh 100 juta dapat untung 30 juta, Masya Allah. Siapa yang nggak mau jemaah? Tapi Allah Azza wa Jal menawarkan kepada kita investasi 10 kali lipat, 1000%. Antum taruh uang 1 juta, Allah kasih berapa? 10 juta. Mau antum? Allah kasih 700 juta jemaah. Tapi kenapa kalau kita sodakoh itu kok mikir panjang? Kalau antum sodakoh 2.000, 5.000 mudah. Tapi 1 juta mikir. Kadangkala kayaknya anak sholat istikharah dulu. 1 juta. Padahal Allah janji seorang sahabat yang membawa seekor onta full dengan perlengkapannya dibawa nih kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, hadhihi fi sabilillah. Apa kata Nabi SAW? Laka biha yaumal qiyamah 700 naqah kulluha makhtumah. Kelak engkau akan dapat ganti dari Allah 700 ekor onta, semuanya lengkap dengan pelananya pada hari kiamat nanti. Bukan satu aja. Terus kenapa kita kalau investasi sama Allah kok sedikit, kalau sama manusia kok besar? Karena kadangkala kita kurang yakin sama janji Allah Azza wa Jalla. Sodakoh nih, kata Nabi Muhammad SAW, wasodaqatu burhan. Sodakoh itu bukti yang panas jemaah. Bukti. Kalau antum beriman, kalau antum nggak sodakoh, berarti nggak beriman. Kalau nggak sodakoh, kata Nabi SAW, la yajtami'u imanun wa syuhun fi jawfil abdi. Iman itu nggak pernah kumpul sama sifat kikir. Di hati nggak pernah kumpul. Kalau ada sifat kikir berarti imannya pergi. Ya kalau sifat kikirnya sedikit, dia tentu imannya masih ada lah. Tapi dengan sekadar antum, sifat kikir antum itu, sekadar itu pula iman yang pergi dari dada kita. Maka bicara sekarang berhutang. Rasul sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia meninggalkan hutang. Sallallahu alaihi wasallam. Tapi hutang beliau terjamin dibayar. Karena beliau menggadaikan baju besinya. Jadi orang mati kalau meninggalkan hutang ada jaminan selesai dibayarin, lunas, berarti dia mati lunas. Aisyah radhiyallahu taala anha meriwayatkan anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yad'u fi shalah, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghram. Nabi itu mengatakan, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan dari hutang ya Allah. Nabi berlindung dari hutang. Sering beliau baca itu. Sampai akhirnya ada yang bertanya, ini doa ketika sholat. Kata yang bertanya, ma aktsara ma tasta'idu minal maghram. Ya Rasulullah, betapa seringnya engkau minta perlindungan dari hutang. Ada apa sama hutang? Kata Nabi alaihi salatu wasallam, innar rajul idza gharim haddatsa fakadzab wa wa'ada fa akhlaf. Ternyata utang ini mengantarkan ke dosa jemaah. Awalnya nggak dosa, tapi dia itu jembatan menuju dosa. Orang kalau berhutang biasanya dia akan berbicara dengan manis, tapi dia dusta. Ana pinjam fulus, ana lagi butuh ini.
ibu ana lagi sakit atau apalah, padahal dia bohong. Kenapa dia bohong? Kalau nggak bohong nggak diutangin, terpaksa dia bohong. Atau bohongnya modelnya gini, anak punya fulus, insyaallah pekan depan anak dapat fulus, padahal nggak ada bayangan dia pekan depan fulus yang mana yang akan datang. Pas dia ngomong supaya orang itu percaya, dan dia berjanji ingkar janji. Berapa banyak orang yang berhutang kemudian ingkar janji. Kemudian hadis yang lainnya, Muhammad bin Jahash radhiyallahu anhu meriwayatkan, kunna julusan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farafa'a ra'sahu ila sama. Suatu hari kita sedang duduk di sisi Rasulullah alaihi salatu wassalam. Pada waktu itu beliau mengangkat kepalanya ke langit. Thumma wada'a rahatahu ala jabhatihi. Kemudian beliau meletakkan telapak tangannya di jidatnya, di dahinya. Thumma qala subhanallah madza nuzzila minat tashdid. Maha suci Allah, apa nih kekerasan yang telah diturunkan, ancaman yang besar, hukuman yang dahsyat, apa ini? Fasakatna wa fazi'na. Kita semua diam, kita semua cemas dan khawatir. Ada hukuman apa lagi? Baik, karena sudah masuk waktu sholat jamaah, kita adzan sholat lalu kita lanjutkan insyaallah. Hadza wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ittafa, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, kembali kepada hadis Muhammad bin Jahash ketika dia menceritakan sebuah kejadian 1400 tahun yang lalu. Dia mengatakan, kunna julusan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam farafa'a ra'sahu ila sama. Lagi duduk bareng Nabi alaihi salatu wasallam, beliau mengangkat kepalanya menengadah ke langit. Lalu beliau meletakkan tangannya di keningnya sambil mengatakan, subhanallah madza nuzzila minat tasydid. Maha suci Allah, apa nih sebuah sanksi hukuman yang begitu berat nih. Para sahabat tatkala itu berdiam diri ketakutan. Faqal, beliau alaihi salatu wassalam tidak bercerita apa-apa. Falamma kana minal ghad sa'altuhu. Muhammad bin Jahash keesokan harinya bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasulullah, ma hadha at-tashdid alladhi nuzzil? Apa ini hukuman yang berat yang telah diturunkan? Faqal, lalu beliau bersabda, walladhi nafsi biyadihi, demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, lau anna rajulan qutila fi sabilillah thumma uhyiya thumma qutila thumma uhyiya thumma qutila wa alaihi dain ma dakhala al jannah hatta yuqda anhu dainuhu. Andai kata ada seorang lelaki yang berjihad di jalan Allah kemudian terbunuh,
Kita tahu orang yang mati syahid itu diampuni dosanya dengan awal tetesan darah dia. Mati, kemudian dihidupkan, kemudian berjuang lagi, mati lagi, kemudian dihidupkan kembali, lalu berjuang di jalan Allah, benar-benar berjihad di jalan Allah jemaah. Sampai 3 kali berjihad. Hidup mati, hidup mati, hidup mati lagi. Tapi dia menanggung hutang, maka dia tidak akan masuk surga sampai utangnya dilunasin. Maka jangan meremehkan hutang. Ini hutang biasa yang nggak ada ribanya. Hutang biasa, hutang sama orang baik, bukan hutang sama orang jahat. Itu antum nggak diikhlaskan sama orangnya, nggak bisa bayar, maka tidak bakal diampuni sampai dibayarin. Nggak bisa masuk surga sampai dibayarin. Dahulu Nabi SAW di awal Islam, beliau tidak mau mensolatin orang yang punya hutang. Kalau ada orang mati, Nabi SAW bertanya, punya hutang enggak? Enggak punya, beliau sholat. Punya hutang enggak? Punya hutang? Enggak. Aku enggak mau sholatin. Suatu hari Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu melihat ada orang meninggal dunia punya utang 2 dinar. 2 dinar. 2 dinar itu berapa juta? Kasih hadiah. Nah, 2.800.000. Gimana ngitungnya? Gimana? 2 kalah. 1 dinar itu 4/4 gram emas. 1 dinar 4/4 gram emas murni. Kali 600, 1 dinar berarti 6 kali 4 berapa? 28, 24 tambah yang 1/4 200, jadi 26, 2550 kali 2 3 juta pas. Kali 2 3 juta pas. 1 dinar. 1 dinar 3 juta. Oke, 1 dinar 3 juta pas. Ini Ustadz masalahnya, anak nggak berani jemaah. Ustadz dagang emas juga, masya Allah. Jadi tahu sama harga. Oh iya, lupa dia. Masya Allah. Fadhal. 3 juta kali 2 6 juta utangnya. Kata Abu Qatadah, aku yang nanggung utangnya. Nanggung doang, belum dibayarin. Antum belum dapat hadiah. Insyaallah. Ketika ketemu sama Abu Qatadah keesokan harinya, engkau udah bayarin belum? Udah. Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-an baradat alaihi jild, sekarang kulitnya dingin karena udah dibayarin. Artinya kalau ada orang yang menanggung tapi belum bayarin, masih bahaya tuh orang dalam kuburan. Makanya buat anak yang orang tuanya meninggal dunia, menanggung hutang, meninggalkan warisan, apa kata Allah Azza wa Jal? Min ba'di wasiyatin yusa biha audain. Warisan baru boleh dibicarakan, baru boleh dibagi kalau sudah utang dilunasin, kalau sudah wasiat ditunaikan. Jangan sampai antum, aduh sayang Ustaz, rumahnya dijual. Ini kalau 2 tahun lagi, 3 tahun lagi jadi mahal. Bapakmu di kuburan, kepanasan, nggak dibayarin utangnya. Engkau ingin bersenang-senang, padahal tuh rumah masih punya bapakmu sampai utangnya dilunasin, baru jadi punya ahli waris. Jangan ditunda. Kesian bapak kita. Punya motor, jual motornya. Punya apa, jual.
supaya selesai hutang bapak kita. Kemudian jamaah rahimakumullah, hadis Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah alaihi salatu wasallam, man mata wa huwa bari'un min thalath dakhala al-jannah. Barang siapa yang mati dia selamat dari 3 perkara, insyaallah masuk surga. Yang pertama al-kibr, sombong, selamat, nggak pernah sombong. Yang kedua al-ghulul, merampas harta orang atau menyembunyikan harta milik umat. Dia ambil harta milik umat, selamat dari ini. Nggak pernah dia ngambil hartanya umat, hartanya negara. Yang ketiga wadain, dan nggak punya utang, masuk surga. Maka antum yang punya utang berpikir sekarang bagaimana bayar utang. Antum nggak tahu kapan mati. Kalau antum mati, antum juga nggak tahu apakah anak antum akan bayarin utang antum. Bisa jadi enggak. Bisa jadi anaknya tadi durhaka, datang orang mengatakan bapak mau punya utang, mana buktinya? Nggak ada, baru udah nggak ada. Padahal dia tahu bapaknya punya utang, tapi karena nggak punya bukti selesai. Apakah dengan cara seperti itu utangnya lunas? Nggak lunas. Kalau benar bapakmu punya utang. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam, nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin itu bergantung sama hutangnya sampai dilunasin utangnya. Apa maksudnya? Dia tertahan, tidak bisa mencapai derajat yang tinggi kalau masuk surga. Tapi tadi hadis lainnya mengatakan nggak bisa masuk surga sampai dibayarin utangnya. Ada yang mengatakan urusan dia nggak dihukum, nggak juga dikasih keselamatan sampai utangnya bayarin. Jadi bergantung ya. Seperti orang dalam tahanan yang tidak tahu dia akan divonis atau dia akan bebas. Bagaimana kondisi orang di tahanan jemaah? Orang di tahanan itu lebih susah daripada orang di dalam penjara, di dalam lapas. Orang yang di dalam lapas itu sudah tahu kapan dia keluar. Tapi orang yang dalam tahanan nggak tahu urusan dia itu gimana. Maka jangan meremehkan utang. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, iyyakum wad-dain, kalian hindari utang. Fa inna awwalahu hammun wa akhiruhu harb. Utang ini awalnya adalah kegundahan, kegalauan, kesusahan, pikiran, akhirnya perang. Antum pernah lihat kejadian orang-orang yang dibunuh sama debt collector, ribut. Allahu Akbar. Sampai ada seorang teman, dia udah tobat dari utang riba, tinggal satu yang belum, kata dia. Ana sudah selesai Ustaz, harta ana udah habis, tinggal mobil Ustaz. Mobil ini tinggal setahun ana belum lunasin Ustaz. Subhanallah, kata dia. Suatu hari ketika ana naik mobil ini, tahu-tahu ada 2 mobil yang menghadang ana. Ana sama istri ana. Ana sama istri ana. Tuh kalau utang sama orang jahat. Akhirnya ana ngomong sama istri ana, jangan kemana-mana, tetap di sini, ini kunci mobil. Ana akan hadapin mereka 12 orang. Dia hadapin semua. Dia keluar, ya sudah. Kalau mau perang, perang. Subhanallah, ketika mau ribut Ustaz, tahu-tahu ada satu orang rambutnya panjang Ustaz, masuk belain ana Ustaz. Sana, pergi. Yang 12 takut sama dia. Ternyata dia polisi. Tapi pakai baju preman. Tuh orang-orang debt collector tahu dia sama dia, nggak berani mereka, akhirnya pergi. Alhamdulillah akhirnya dia selesaikan semua. Ini kata Umar bin Khattab, awaluhu hammun wa akhiruhu harb. Tidak sedikit pembunuhan gara-gara utang. Gara-gara punya utang terjadi pembunuhan.
maka jangan berhutang. Kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, ya Humran, kepada mungkin murid dia, ittaqillah wa la tamutu alaika din, bertakwalah kepada Allah dan jangan mati bawa utang. Fayu'khadhu min hasanatika la dinar thumma wala dirham, nanti yang akan diambil itu kebaikanmu. Yang untuk bayar utang itu pahalamu. Sholat capek bertahun-tahun, pahalanya buat bayar utang. Karena pada hari itu antum nggak bisa bayar dengan uang. Yang terakhir, orang itu boleh berhutang dengan catatan. Yang pertama, niat untuk bayar. Dari awal antum niat untuk bayar. Ada orang-orang yang awalnya, aduh nanti ini insya Allah orangnya baik kok, mungkin gak akan menagih. Berarti antum niat gak bayar. Antum niat mau bayar. Karena kata Nabi SAW, man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha adallahu anhu, wa man akhadha amwalan nas yuridu itlafaha atlafahu Allah. Barang siapa yang mengambil uang orang dengan niat untuk mengembalikannya, maka Allah akan bantu dia bayar utangnya. Allah yang bantu kalau antum niat. Tapi yang ngambil uang orang dengan niat tidak mau bayar, Allah akan hancurkan orang ini. Maka niat mau bayar. Yang kedua, dia yakin atau paling tidak punya dugaan besar bisa melunasi utang. Jadi antum sudah kebayang lah, insya Allah anak bisa ngelunasin. Mungkin antum ada uang, mungkin antum ada kerjaan, insya Allah anak akan berusaha melunasi. Tapi kalau antum tidak yakin nggak bisa bayar, antum harus ngomong sama dia, Mas, mamanya, Pak, ini bayar utangnya 1 bulan ya. Saya nggak tahu bisa bayar apa enggak. Kira-kira diutangi apa enggak jemaah? Terpaksa bohong. Tadi nih mengantarkan kepada kebohongan. Dia tahu nggak tahu bulan depan bisa bayar apa enggak, tapi tulislah bulan depan insya Allah na bayar. Padahal dia nggak tahu. Maka kalau dia memang nggak bisa bayar, dia sampaikan, anak nggak tahu bisa bayar bulan depan apa enggak, tapi anak akan berusaha. Anak benar-benar nggak tahu mau dapat uang dari mana, tapi anak akan berusaha. Tapi kalau antum nggak, insya Allah ada sih duit, ada mobil, ada apa yang bisa dijual umpamanya. Anak alhamdulillah punya gaji tiap bulan sekian, insya Allah anak bisa nyicil. Silakan tuh. Yang ketiga, hutangnya dalam urusan yang disyariatkan, yang diperbolehkan dalam agama. Bukan untuk berfoya-foya, bukan untuk bersenang-senang. Kita lihat Rasulullah SAW, utangnya buat apa? Utangnya buat makan jemaah, buat makan, bukan buat beli motor. Ada yang melihat handphone anak, mau ganti handphone lah. Antum punya handphone harga berapa? Ya 2 juta Ustaz. Anak lihat ada yang 15 juta Ustaz, 1 tahun. Utang kredit 1 tahun, utang nih jemaah. Padahal antum tidak perlu. Maka itu dibenci dalam agama. Kenapa? Karena antum memberatkan diri antum yang sejatinya antum itu orang bebas. Kalau antum punya utang, antum jadi tawanan utang antum. Jadi tawanan, kemanapun antum pergi, antum akan dikejar. Maka kalau berhutang boleh untuk urusan yang memang diperbolehkan dalam agama, tidak untuk ya masalah gengsi, untuk menunjukkan antum orang kaya. Jangan jamaah, jangan sampai antum datang naik motor tersenyum padahal antum sedang dikejar sama debt collector. Ya antum tersenyum siang itu, malam antum kebingungan. Yang berhutang, yang punya utang, lunasi utangnya dengan cepat. Nggak mampu melunasi hutangnya, minta tolong sama Allah Azza wa Jal. Apa doanya supaya dilunasi hutangnya? Nah, antum punya utang. Dia dulu, nah. Punya utang antum? Punya. Apa doanya?
Naam, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini min fadlika amman siwak. Itu doa Ali bin Abi Thalib yang diajar oleh Nabi SAW. Kasih hadiah. Antum lagi? Naam, kasih yang Ustaz. Masya Allah. Wa ghalabatid dain wa qahr rijal. Antum punya utang juga? Punya utang? Ada, Masya Allah. Kasih hadiah juga. Masya Allah. Orang-orang yang punya utang alhamdulillah sudah hafal doanya. Alhamdulillah. Baik, ada doa yang dibaca Nabi SAW sebelum tidur jemaah. Sebelum tidur antum ingat sama utang antum biasanya. Baca nih doa. Nabi SAW mengajarkan. Beliau mengatakan, Allahumma Rabbas samawat wa rabbal ard wa rabbal arshil azim Rabbana wa rabba kulli syai. Ya Allah, Rabb langit yang 7 lapis dan bumi, Rabb pemilik arus yang maha agung, Rabb kami dan Rabb kulli syai'in faliqil habbi wan nawa. Allah yang membelah biji dan yang membelah biji kurma. Wa munzilat Taurat wal Injil. Engkau ya Allah yang menurunkan Taurat dan Injil, wal Furqan dan menurunkan Al-Quran Al-Karim. A'udzubika min syarri kulli syai'in anta akhidun binasiyati. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu yang engkau memegang ubun-ubun kejahatan itu atau makhluk itu. Allahumma antal awal falaysa qablaka syai' wa antal akhir falaysa ba'daka syai' wa antal zahir falaysa fawqaka syai' wa antal batin falaysa dunaka syai'. Bayangkan ini tawassul dengan asma'ullah al-husna, dengan kebesaran Allah azza wajalla. Apa yang diminta? Iqdi 'anna ad-dain wa aqnina min al-faqr. Ya Allah, lunasi utang kami ya Allah, cukupi kami dari kefakiran ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim jemaah. Dibaca sebelum tidur. Ketika antum miring ke kanan, baca itu doa. Semoga Allah melunasi utang antum. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini.